Hari ini kita akan belajar di Mimizu. Kita akan belajar ciri-ciri makhluk hidup. Dan kalian akan belajar bersama Miss Elena. Oh, tunggu. Kita juga akan belajar bersama Miss Yolanda, Miss Regina, dan juga Miss Susanti. Nah, yuk kita masuk. Nah, anak-anak, bisa kalian lihat di sekeliling kita ada makhluk hidup dan juga benda mati. Apa sih yang termasuk makhluk hidup? Coba kalian lihat sekeliling Miss. Makhluk hidup ada manusia, ada hewan, dan juga ada tumbuhan. Nah, setelah kalian amati, tadi banyak makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Sekarang kita cari mana yang benda mati. Oke? Yuk kita cari benda mati. Apakah kandang ini termasuk benda mati? Ya, betul. Kandang termasuk benda mati karena tidak bergerak, tidak juga bernafas. Yuk kita lanjutkan. Apakah perosotan ini termasuk benda mati? Ya, betul sekali. Nah, sekarang kalian telah mengetahui perbedaan antara makhluk hidup dan juga benda mati. Anak-anak, tadi Miss Elena sudah memberi contoh mana yang termasuk makhluk hidup dan mana yang termasuk benda mati. Nah, untuk membedakan mana yang termasuk makhluk hidup dan juga benda mati, kita dapat amati berdasarkan ciri-cirinya. Nah, sekarang anak-anak kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Anak, ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas. Bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Pernafasan pada makhluk hidup berbeda-beda. Alat pernafasan pada manusia adalah paru-paru. Sedangkan alat pernafasan pada hewan bermacam-macam, tergantung pada jenisnya. Contoh hewan yang hidup di darat adalah anjing. Nah, anjing merupakan hewan yang menggunakan alat pernafasan paru-paru. Hewan yang hidup di air, salah satu contohnya adalah ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Katak adalah contoh hewan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan juga hidup di air. Hewan amfibi seperti katak bernapas menggunakan kulit dan paru-paru. Sedangkan ketika katak masih berbentuk berudu, berudu bernapas menggunakan insang karena hidup di air. Ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah bergerak. Nah, setiap makhluk hidup memiliki cara bergerak yang berbeda-beda. Salah satu contohnya adalah ayam. Ayam, cara bergeraknya dengan cara berjalan. Nah, contoh hewan berikutnya adalah burung. Burung bergerak dengan cara terbang menggunakan sayapnya. Kelinci bergerak dengan cara melompat. Hewan seperti kelinci memiliki kaki belakang yang lebih panjang, sehingga kelinci dapat bergerak dengan cara melompat. Nah, anak-anak, ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah bertumbuh. Bertumbuh itu adalah terjadinya proses pertambahan ukuran, seperti menjadi tambah tinggi atau menjadi tambah berat. Nah, Miss akan memberikan contoh pada monyet-monyet yang ada di sini. Coba anak-anak perhatikan, ini adalah monyet yang baru berusia 2 bulan. Jika nanti dibandingkan dengan monyet-monyet lainnya yang lebih dewasa, pasti bentuk ukuran tubuhnya lebih kecil dibandingkan monyet-monyet yang lainnya. Nah, semakin lama monyet ini pastinya akan bertumbuh. Jika sudah semakin besar, kita bisa lihat contohnya seperti yang sebelah ini. Ini adalah monyet yang sudah berusia sekitar 2 tahun. Nah, kita bisa lihat perbedaannya ya. Dari ukuran berat badannya tentu monyet ini lebih berat. Dari ukuran tinggi badannya pasti monyet yang ini lebih tinggi dibandingkan monyet yang tadi yang baru berusia 2 bulan. Nah, ini adalah contoh monyet yang sudah bertumbuh semakin dewasa. Jika diamati, ukuran tubuhnya pastinya jauh lebih berat dibandingkan dengan monyet-monyet sebelumnya.
Selain itu, tinggi badannya pun pastinya lebih tinggi dibandingkan dengan monyet-monyet sebelumnya. Ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah berkembang biak. Berkembang biak artinya bertambah banyak. Contohnya pada pohon kelapa ini. Pohon kelapa berkembang biak dengan menggunakan biji. Biji yang dimaksud dari pohon kelapa adalah buah kelapa itu sendiri. Buah kelapa yang sudah tua akan dapat berkecambah. Berkecambah artinya mulai tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, buah kelapa yang sudah tua dapat ditanam di tempat yang lainnya, sehingga pohon kelapa dapat berkembang biak yang artinya bertambah banyak. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya menerima dan menanggapi rangsangan. Seperti contohnya pada kelinci ini, ketika Miss pegang seperti ini, dia menerima rangsangan. Dia ingin lepas dari pegangan Miss. Nah, ini salah satu contoh menerima dan menanggapi rangsangan. Ciri makhluk hidup selanjutnya adalah memerlukan makanan. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan sebagai sumber energi. Seperti contoh pada monyet ini. Nah, monyet ini memerlukan makanan sebagai sumber energi. Untuk melakukan aktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Untuk memperoleh energi, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Coba, sekarang Miss mau tahu, kalian sudah ingat apa saja tentang ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama ada apa ya? Ciri-ciri makhluk hidup? Ya, betul. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas. Selanjutnya adalah bergerak. Yang selanjutnya bertumbuh. Yang selanjutnya adalah berkembang biak. Menerima dan menanggapi rangsangan. Yang berikutnya adalah memerlukan makanan. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui apa ciri-ciri dari makhluk hidup. Sekarang kalian belajar ya di rumah. Tetap semangat dan giat belajar. Sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah.